Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Musna dari HPI 2 ingin menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Yang pertama, jelaskan apa itu asas equality before the law dan asas presumption of innocence, serta berikan contohnya masing-masing. Asas equality before the law adalah asas yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, ataupun jabatan. Contohnya, seorang pejabat didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan diadili melalui proses hukum yang sama seperti masyarakat biasa. Sedangkan asas presumption of innocence adalah presumption tidak bersalah, atau asas ini menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Contohnya, seseorang ditangkap karena dicurigai melakukan pencurian, tetapi tidak dianggap bersalah sampai pengadilan selesai memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan vonis bersalah. Yang kedua, jelaskan apa itu pra-peradilan. Mengapa pra-peradilan perlu dilakukan dan apa konsekuensi dari apabila pra-peradilan dikabulkan. Pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan penyitaan. Alasan pra-peradilan dilakukan dengan beberapa alasan, yaitu penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Misalnya, penangkapan yang dilakukan tanpa penangkapan yang sah, atau penahanan dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak sah. Jika pra-peradilan dikabulkan, maka pengadilan dapat memerintahkan pelepasan tersangka. Penangkapan atau penahanan dianggap tidak sah, maka tersangka harus segera dilepaskan. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang ketiga, jelaskan apa itu proses penuntutan dan apa saja kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dan apa itu deponering. Proses penuntutan adalah tahap penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti pelimpahan berkas perkara, pemeriksaan berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, penyerahan surat dakwaan, pemeriksaan perkara di pengadilan, dan penjatuhan putusan. Jaksa memiliki beberapa kewenangan proses peradilan pidana, di antaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan, membuat surat dakwaan, memelihara dan mengajukan tuntutan pidana di pengadilan, melaksanakan penetapan hakim, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan deponering adalah kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan negara. Artinya, Jaksa Agung dapat memutuskan untuk tidak menuntut suatu perkara meskipun perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Deponering dilakukan berdasarkan asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan keleluasaan kepada Jaksa Agung untuk mempertimbangkan kepentingan negara dalam menentukan apakah suatu negara akan dituntut atau tidak. Yang keempat, jelaskan apa perbedaan rule of the law dan res stop. Rule of the law adalah konsep yang berasal dari tradisi hukum Inggris yang menekankan bahwa semua individu termasuk pemerintahan harus tunduk pada hukum yang sama. Sedangkan res stop adalah konsep yang berasal dari tradisi hukum Jerman yang juga menekankan kepentingan keadilan, tetapi dengan penekanan khusus pada pertimbangan hak asasi individu dan pembatasan kekuasaan pemerintahan oleh hukum. Yang kelima, jelaskan apa peranan advokat dalam perkara pidana dan apa itu Miranda Law dan apa KUHP telah mengadopsi Miranda Law. Peran advokat dalam perkara pidana sangat penting karena berfungsi sebagai pembela hukum yang melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil. Beberapa peran advokat dalam perkara pidana merepresentasikan terdakwa di pengadilan dan memberikan pembelaan hukum yang efektif, membantu terdakwa dalam memahami hak-hak mereka, menyelidiki bukti-bukti
diajukan oleh pihak penuntut, serta memberikan nasihat hukum kepada terdakwa sepanjang proses hukum. Miranda Law adalah istilah yang merujuk pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Miranda di Arizona pada tahun 1966, menetapkan bahwa tersangka dalam suatu tindak pidana harus diberitahu tentang hak-hak mereka sebelum diinterogasi oleh pihak penegak hukum. Sedangkan di Indonesia, KUHP dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara langsung mengadopsi Miranda Law, tetapi dalam praktiknya, polisi langsung diwajibkan memberikan pemberitahuan hak-hak kepada tersangka sebelum melakukan pemeriksaan atau interogasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHP. Saya Rizky Amal Husna. Saya mohon maaf jika ada salah jawaban dan salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.